Jemaat, silakan berdiri untuk menghadap Tuhan dan menyembahnya serta memuliakan namanya, karena kasih setianya besar atas kita. Seperti kata firman, Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku, kepadanya hatiku percaya. Kita memuji Tuhan dari Gita Bakti 20. Umat Tuhan, mari datanglah. Umat Tuhan, mari datanglah, persembahkan diri padanya. Mari nyanyi, ucaplah syukur, puji Tuhan Juru Selamatku. Masuklah ke pelatarannya, bernyanyi bergemar, bersukacitalah. Ajaib dan besar Allah-Mu, lebih dari segala Allah. Hai umat, nyanyi dan bersorak-sorak, muliakan Allah Bapa Maha Kasih. Persembahkan dirimu ke hadapannya dengan tulus hatimu. Hai umatnya, mari persembahkan dirimu ke hadapannya dengan tulus hatimu. Mari kita berdoa. Bapa dalam kerajaan sorga, kembali lagi kami mengucap syukur dan terima kasih karena kebaikan Tuhan bagi kehidupan kami, sehingga di hari ini kami boleh sama-sama mengikuti ibadah. Dan biarlah Tuhan, kami mohon Engkau mau berkati ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Dosa kita yang ditanggungnya dalam kurban putra tunggalnya, hingga kita dibebaskannya dari kuasa maut yang kejam. Karena kasih Allah yang besar yang dinyatakannya di dalam putranya. Ajaib dan besar Allah-Mu, lebih dari segala Allah. Hai umat, nyanyi dan bersorak-sorak, muliakan Allah Bapa Maha Kasih. Persembahkan dirimu ke hadapannya dengan tulus hatimu. Hai umatnya, mari persembahkan dirimu ke hadapannya dengan tulus hatimu. Persekutuan yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan memasuki pelayanan firman Tuhan. Mari kita siapkan bagian bacaan kita yang terambil dari 2 Raja-Raja 17, ayatnya yang ke-13 hingga ayatnya yang ke-23. 2 Raja-Raja 17 ayat 13 hingga ke-23. Sebelum kita membaca dan kita merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa memohon kekuatan dari Roh Kudus. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan Allah Bapa kami, di malam hari indah yang boleh Tuhan anugerahkan bagi kami. Bersama saat ini, kami boleh bertemu di dalam persekutuan yang boleh memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami boleh beribadah bersama-sama sekalipun secara virtual. Biarlah kiranya kuat kuasa Roh Kudus boleh Tuhan curahkan atas kami, sehingga kami dimampukan untuk mengerti dan melakukannya di tengah kehidupan beriman kami sehari-hari. Berfirman ya Tuhan, karena kami anak-anak-Mu telah siap mendengarkan firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup itu kami sudah berdoa. Amin.
Persekutuan yang terkasih, mari berdiri untuk mendengar firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. 2 Raja-Raja 17 ayat 13 sampai ke 23 yang mengatakan, Tuhan telah memperingatkan kepada orang Israel dan kepada orang Yehuda dengan perantaran semua nabi dan semua tukang tilik. Berbaliklah kamu daripada jalan-jalanmu yang jahat itu, dan tetaplah ikuti segala perintah dan ketetapanku, sesuai dengan segala undang-undang yang telah kuperintahkan kepada nenek moyangmu, dan yang telah kusampaikan kepada mereka, dengan perantaraan hamba-hambaku para nabi. Tetapi mereka tidak mau mendengarkan, melainkan mereka menegarkan tengkuknya seperti nenek moyangnya yang tidak percaya kepada Tuhan Allah mereka. Mereka menolak ketetapannya dan perjanjiannya yang telah diadakan dengan nenek moyang mereka, juga peraturan-peraturannya yang telah diperingatkannya kepada mereka. Mereka mengikuti dewa kesia-siaan, sehingga mereka mengikuti bangsa-bangsa yang di sekeliling mereka. Walaupun Tuhan telah memerintahkan kepada mereka, janganlah berbuat seperti mereka itu. Mereka telah meninggalkan segala perintah Tuhan Allah mereka, dan telah membuat 2 anak lembu tuangan. Juga mereka membuat patung Asyera, sujud menyembah kepada segenap tentara langit dan beribadah kepada Baal. Tambahan pula, mereka mempersembahkan anak-anaknya sebagai korban dalam api dan melakukan tenung dan telah, dan memperbudak diri dengan melakukan yang jahat di mata Tuhan, sehingga mereka menimbulkan sakit hati. Sebab itu Tuhan sangat murka kepada Israel dan menjauhkan mereka dari hadapannya. Tidak ada yang tinggal kecuali suku Yehuda saja. Juga Yehuda tidak berpegang pada perintah Tuhan Allah mereka, tetapi mereka hidup menurut ketetapan yang telah dibuat Israel. Jadi Tuhan menolak segenap keturunan Israel. Ia menindas mereka dan menyerahkan mereka ke dalam tangan perampok-perampok sampai habis mereka dibuang dari hadapannya. Ketika ia mengoyakkan Israel daripada keluarga Daud, maka mereka mengangkat Yerobeam bin Nebat menjadi raja. Tetapi Yerobeam membuat orang Israel menyimpang daripada mengikuti Tuhan dan mengakibatkan mereka melakukan dosa yang besar. Demikianlah orang Israel hidup menurut segala dosa yang telah dilakukan Yerobeam. Mereka tidak menjauhinya, sampai Tuhan menjauhkan orang Israel dari hadapannya, seperti yang telah difirmankannya dengan perantaran semua hambanya para nabi. Orang Israel diangkat dari tanahnya ke Asyur, ke dalam pembuangan. Demikianlah sampai hari ini. Demikianlah pembacaan Alkitab. Berbahagialah setiap orang yang mendengar firman Tuhan dan yang melakukannya. Haleluya. Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, jikalau kita berbicara tentang umat Israel dan Allah, maka kita selalu berbicara tentang perjanjian antara Allah dengan umatnya yang diikat sejak dari nenek moyang bangsa Israel. Kalau kita baca di dalam 1 Raja-Raja 1 ayat 9, Allah kembali mengingatkan janjinya kepada Salomo bahwa ia akan mempertahankan janjinya, terus memberkatinya dengan syarat jikalau mereka tidak berubah setia. Namun jikalau yang terjadi sebaliknya, maka Allah akan membuang Israel jikalau mereka berubah setia. Itu artinya dituntut kesetiaan dari umat, karena Allah tetap setia dalam kehidupan umatnya. Namun yang terjadi adalah mereka berubah, tidak lagi setia kepada Allah. Salomo yang mendengarkan langsung peringatan Tuhan ini juga berubah, tidak lagi setia. Ia jatuh dalam penyembahan berhala. Dan nabi-nabi setelah Salomo juga melakukan hal yang sama. Raja-raja setelah Salomo juga melakukan hal yang sama.
Yeroboam Raja Israel dan Rehabeam Raja Yehuda. Mereka gagal untuk tetap setia kepada Tuhan. Di Israel Utara kegagalan itu terus berlanjut. Hanya Yehu dan Yoahas yang datang beribadah kepada Tuhan. Tapi itu pun tidak dengan kesetiaan yang layak atau tidak sepenuhnya. Hampir sepanjang sejarah umat Israel, mereka diperintah oleh raja-raja yang tidak sepenuhnya setia kepada Tuhan. Namun Allah tetap penuh kesetiaan dan penuh dengan kesabaran. Dalam kesetiaan dan kesabarannya, Allah ini mendidik mereka. Itu sebabnya saat Raja Hosea, raja yang ke-19, Allah membuang mereka ke Asyur. Perikop sebelum bagian bacaan kita pada ayat 1 dan 2 diungkapkan bagaimana Raja Hosea melakukan hal jahat di mata Tuhan. Dan Tuhan mengirimkan Salmaneser Raja Asyur untuk menaklukkannya. Namun kemudian diungkapkan bagaimana Raja Hosea justru berkhianat dan meminta pertolongan pada Mesir. Akibatnya Raja Asyur datang mengepung Samaria hingga 3 tahun. Dan kemudian menaklukkan Samaria dan mengangkut orang-orang Israel ke Asyur. Sekaligus juga menangkap dan mengangkut Raja Hosea dengan orang-orang Israel lainnya. Saudaraku yang terkasih bagi Allah, umat Israel melakukan apa yang jahat di matanya. Mereka mengandalkan manusia yang lemah, bukan mengandalkan Tuhan. Kemudian juga mereka meniru ibadah dan hidup menurut kebiasaan bangsa-bangsa yang ada di sekitar mereka, itu diungkapkan pada ayat 9 hingga ke-11. Mereka mengabaikan peringatan Tuhan. Mereka tidak mau mendengarkan dan mengeraskan tengkuk. Mereka menolak ketetapan dan perjanjiannya dengan jalan mempersembahkan anak-anak sebagai korban dalam api, kemudian melakukan tenung, telaah, dan melakukan yang jahat. Semua itu menimbulkan sakit hati Allah. Mereka menjauh dari Tuhan dan Tuhan murka. Karena itu artinya mereka menolak Dia. Peringatan Tuhan melalui nabi-nabi tidak didengarkan oleh mereka. Tuhan sudah cukup sabar kepada umat Israel. Namun umat Israel tetap tidak setia. Umat Israel tidak setia menepati bagian mereka di dalam perjanjian. Padahal Tuhan dengan sangat setia menjalankan bagiannya setepat mungkin. Tuhan tetap memelihara mereka. Tuhan memberikan mereka keamanan, memberikan segala sesuatu yang mereka perlukan. Namun mereka justru tidak mau datang menyembah Dia, bersyukur kepadanya. Namun sebaliknya, mereka berkhianat dan menimbulkan sakit hati, bahkan sujud menyembah berhala-berhala. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, apa yang bisa kita ambil dari bagian bacaan kita ini? Hal yang pertama kita diingatkan, satu saat Tuhan akan datang sebagai hakim dalam kehidupan ini. Dalam kehidupan kita, apapun yang kita perbuat, harus kita pertanggungjawabkan pada waktunya. Di dalam bagian bacaan kita melihat bagaimana penghukuman Tuhan. Kita melihat bahwa Tuhan seharusnya menghukum umat Israel sejak awal. Setiap kali Tuhan menyatakan hukumnya itu berarti ada kesabaran, ada anugerah, ada tawaran Tuhan yang diberikan untuk bertobat. Tetapi semua itu ditolak. Tuhan tidak pernah membuang umatnya ataupun memberikan hukuman kepada siapapun tanpa memberikan peringatan bertobat terlebih dahulu. Paulus mengatakan bahwa Tuhan senantiasa memberikan kesempatan bertobat kepada semua orang menurut kemurahan dan kebaikannya. Tuhan bukan Allah yang kejam yang mau menimpakan hukumannya begitu saja. Allah selalu memberikan kesempatan kepada manusia untuk berbalik. Kita lihat dalam bagian bacaan kita bagaimana Israel diperingati oleh nabi-nabi tetapi kesempatan untuk bertobat itu ditolak. 19 raja Israel tidak satupun yang dianggap baik oleh Allah. Mengapa menunggu begitu lama? Allah menunggu begitu lama sebelum kemudian menghukum mereka.
Hanya karena kesabarannya, hanya karena belas kasih-Nya yang besar. Allah berupaya terus memanggil mereka. Allah memberikan nabi, ada 2 nabi yang besar, ada Elia dan Elisa. Nabi itu dengan tidak jemu-jemunya berseru kepada umat Israel. Tapi juga membuat tanda-tanda ajaib yang begitu banyak. Tetapi umat Israel tetap tidak bertobat. Kesabaran Tuhan begitu besar, namun ada batasnya. Kemurahan Tuhan pada akhirnya ada waktunya habis. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita diajak untuk mengenal Allah dengan tepat. Kita diingatkan dalam hidup dan kehidupan kita. Apa berhala-berhala dalam kehidupan kita, kekuatan kita, kekuasaan kita. Apa yang kita miliki kadangkala membuat kita tidak lagi mengandalkan Allah dan itu bisa menimbulkan murka Allah dalam kehidupan ini. Kita diajak untuk kembali kepada Tuhan. Kembali mengandalkan Dia dalam kehidupan ini. Kita diingatkan tak kala kita mau kembali kepada Tuhan. Kita berespon kepada anugerah yang Tuhan berikan kepada kita, kesempatan itu. Kita menanggapi panggilannya untuk bertobat. Mengandalkan Tuhan dalam kehidupan ini. Maka kita akan mendapatkan belas kasihan Tuhan. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita diajak untuk kembali mengingat dalam hidup dan kehidupan kita. Kita masih hidup di mana Tuhan memberikan kesempatan bagi kita. Tuhan senantiasa memberikan kesempatan kepada kita, tetapi juga kita diingatkan jangan kita permainkan anugerah dan kesabaran Tuhan. Jangan lupa ada waktu Tuhan. Sehingga tak kala Tuhan memberikan kesempatan untuk kita bertobat dan berhenti dari apa yang kita perbuat selama ini, berhala-berhala yang selalu kita andalkan, kekuatan kita, kesabaran kita, kekayaan kita, dan lain sebagainya. Kita diajak kembali kepada Tuhan. Kembali kepada Tuhan sebelum kesabarannya habis. Hal yang kedua, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita diingatkan untuk selalu menerima proses pembentukan Tuhan di dalam kehidupan kita dengan lapang hati. Tidak mudah untuk menerima proses pembentukan Tuhan di dalam kehidupan kita. Umat Israel mengalami proses pembentukan Tuhan terus-menerus. Dan mereka juga terus-menerus tidak mau masuk di dalam proses pembentukan Tuhan itu. Namun Tuhan tetap memproses mereka dengan cara Tuhan. Memang masuk di dalam proses pembentukan Tuhan bukanlah satu hal yang mudah. Permulaan-permulaan baru yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita untuk berubah pasti luar biasa. Namun kita diingatkan tak kala kita mau mengikuti proses Tuhan, Tuhan mau membawa kita kepada kehidupan rohani yang lebih tinggi. Mengapa? Karena Tuhan mau memastikan saya dan saudara siap untuk menerima bagian yang besar yang sudah Dia janjikan itu. Itu sebabnya kita harus melewati proses kehidupan yang Tuhan anugerahkan bagi kita dan kita jalani dengan penuh kesetiaan. Proses itu sendiri bisa saja dipandang negatif oleh manusia yang ada di sekitar kita ataupun oleh kita. Karena pasti ada banyak tantangan pergumulan di dalam proses itu. Ada penderitaan dan lain sebagainya. Tetapi justru dalam proses itulah Tuhan membentuk kita sedemikian rupa. Tuhan mau meneguhkan iman kita dan disitulah kita akan merasakan bagaimana kasih anugerah kuasa Tuhan yang besar itu mampu mengubah cara pandang kita terhadap proses pembentukan Tuhan itu. Itu sebabnya, saudaraku, sekalipun proses itu tidak mudah, penuh tantangan dan pergumulan, mari kita terima proses pembentukan Tuhan di dalam kehidupan kita dengan lapang hati. Kita percaya bahwa apa yang Tuhan berikan bagi kita pada akhirnya akan mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang mengasihi Dia.
Hal yang terakhir yang bisa kita ambil dari bagian bacaan kita adalah bahwa hidup ini adalah siarah. Hidup ini adalah perjalanan. Dan kita diingatkan, teruskan perjalanan itu sampai tuntas. Saudaraku yang terkasih, selama kita masih hidup di tengah-tengah dunia ini, perjalanan iman kita tidak akan pernah berhenti. Kita harus menuntaskan perjalanan kita hingga garis akhir. Itu artinya iblis dunia ini akan terus berusaha supaya saya dan saudara tidak mencapai tujuan hidup kita. Untuk kita tidak menjadi serupa dengan gambaran Kristus. Kita diingatkan untuk terus menjadi serupa dengan gambaran Kristus supaya kita dapat hidup bersama-sama dengan Dia selamanya. Itu artinya jangan biarkan tantangan hidup atau siapapun membuat kita berhenti di dalam persekutuan kita dengan Kristus. Di dalam pelayanan kita kepadanya. Jangan pernah mau dikalahkan dan jangan pernah berhenti. Maju terus, semakin bertumbuh lewat kebenaran firman Tuhan. Menjadi pribadi yang semakin baik, setia sampai garis akhir sambil menantikan kedatangan. Tetap setia, mengikut Kristus dalam kehidupan ini. Karena kita tahu, akhir dari perjalanan hidup ini, tak kala kita boleh setia hingga akhir, Tuhan akan mengaruniakan mahkota kehidupan bagi setiap orang yang setia. Mari kita tetap berjalan dalam kehidupan ini, mengandalkan Tuhan dalam segala hal, dan tetap senantiasa setia hingga akhir. Tuhan memberkati saya dan saudara. Amin. Di salibmu ku sujud, miskinmu tak ada lemah. Yesus kau harapanku, agar aku selamatlah. Ku percaya padamu, anak domba Golgota. Di salibmu ku sujud, diriku selamatkanlah. Janji Tuhan ku pegang, ku dibasuh darahnya, ku bersujud terima, tersalib bersamanya. Ku percaya padamu, anak domba Golgota. Di salibmu ku sujud, diriku selamatlah. Jemaat yang terkasih, mari kita satu dalam doa syafaat kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami, kembali kami menghadap ke hadirat-Mu yang kudus. Terima kasih atas kasih dan anugerah-Mu yang boleh senantiasa Tuhan curahkan di tengah hidup dan kehidupan kami hari lepas hari, sehingga kami boleh ada sebagaimana kami ada saat ini. Terima kasih Tuhan, firman Tuhan boleh mengingatkan kami untuk tidak pernah boleh berubah setia dalam kehidupan ini. Kami akan senantiasa diminta mempertanggungjawabkan setiap perbuatan kami. Untuk itu biarlah apapun yang kami perbuat dalam hidup ini, kami boleh senantiasa melakukannya seturut dengan kehendak Tuhan. Kami mengandalkan Tuhan, bukan kekuatan kami. Kami boleh senantiasa berjalan bersama dengan Tuhan dalam kehidupan ini. Sehingga Tuhan boleh senantiasa menyertai dan memberikan hikmat untuk kami boleh mengambil setiap keputusan di mana kami boleh senantiasa berjalan dalam kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, firman Tuhan boleh mengingatkan kami untuk tetap setia hingga akhir di dalam perjalanan iman kami.
Bahwa tak kalah kami boleh setia hingga akhir. Di dalam proses kehidupan perjalanan ini Tuhan berikan kami kekuatan. Dan tak kalah kami boleh mengakhirinya dengan penuh kesetiaan. Maka mahkota kehidupan yang Tuhan janjikan itu boleh layak untuk kami terima. Terima kasih Tuhan, biarlah kami tidak hanya menjadi pembaca, pendengar firman yang setia, tapi menjadi pelaku firman yang setia. Di tengah sukacita iman kami pada hari ini, kami juga mau berdoa bagi pelayanan dan kesaksian Jemaat GPB Fata. Tuhan yang boleh senantiasa memberkati KMJ, Bapak Pendeta Abra Ferdinandus bersama dengan keluarga, Pendeta Jemaat, Ibu Pendeta Caroline Melua bersama dengan keluarga, Ibu Pendeta Marta bersama dengan keluarga, PHMJ, semua majelis jemaat, pelkat-pelkat, komisi-komisi. Tuhan berkati kami juga anggota jemaat. Biarlah kami boleh berjalan bersama-sama sehati, sepikir, saling menopang satu sama lain. Sehingga lewat itu semua, nama Tuhan yang boleh senantiasa dipuji dan dimuliakan. Kami mau berdoa bagi kekasih-kekasih kami yang tidak bisa menikmati kehidupan ini karena ada di dalam kelemahan tubuh. Tuhan yang boleh melawat mereka. Kami mau menyerahkan semuanya ke dalam tangan kasih Tuhan. Baik yang ada di rumah maupun yang berada di rumah sakit. Tuhan yang melawat mereka. Engkau adalah tabib di atas segala tabib. Dokter di atas segala dokter. Engkau yang boleh memulihkan mereka. Kami mau berdoa bagi kekasih-kekasih kami yang pada saat ini berduka cita. Karena Tuhan menjemput kekasih yang mereka kasihi. Tuhan yang menghiburkan mereka. Kau adalah sumber penghiburan dan pengharapan yang sejati. Yang boleh bersuka cita bersama kekasih-kekasih kami yang bersuka cita. Karena tahun kehidupan yang boleh Tuhan anugerahkan bagi mereka, baik secara pribadi maupun dalam kehidupan rumah tangga. Tuhan berkati sukacita mereka. Ya Tuhan Allah Bapa kami, yang juga mau berdoa bagi pemerintah, bangsa, dan negara kami. Di tengah masa pandemi yang terjadi saat ini. Di dalam segala upaya yang pemerintah lakukan untuk boleh memutus mata rantai COVID-19 ini. Tuhan berkati upaya yang dilakukan lewat vaksinasi, semuanya boleh berjalan dalam kasih dan anugerah Tuhan. Upaya-upaya lain yang dilakukan juga Tuhan berkati. Tuhan yang boleh senantiasa bersama dengan pemerintah kami. Dalam setiap tugas dan tanggung jawab yang dijalankan. Dari tingkat yang teratas hingga yang terendah. Biarlah roh hikmat yang daripada Tuhan boleh Tuhan anugerahkan bagi pemerintah kami. Presiden hingga aparat-aparat dan sampai ke tingkat yang terbawah sekalipun. Sehingga setiap kebijakan yang diambil boleh senantiasa menjadi berkat bagi kami. Terima kasih Tuhan, ibadah ini boleh berjalan hanya karena kasih dan anugerah-Mu. Tuhan berkati Komisi Teologi Megar, Forkomditbang, majelis yang bertugas, dan juga prokantor, pianis. Tuhan berkati mereka semua. Berkati kami semua di dalam kasih dan anugerah Tuhan. Untuk boleh terus mempersembahkan hidup kami hanya bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan saja. Terima kasih Tuhan. Inilah seru doa kami. Yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang senantiasa mengajarkan kami bersama berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti surga. Karena kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Bagi kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. So
Marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberikan persembahan kepadanya. Ingatlah firman Tuhan dalam Mazmur 30 ayat 5 yang mengatakan, nyanyikanlah mazmur bagi Tuhan, hai orang-orang yang dikasihinya, dan persembahkanlah syukur kepada namanya yang kudus. Tuhan memberkati persembahan saudara. Marilah mengucap syukur pada Allah atas rahmat yang telah diberikan bagi dunia. Kristuslah berkorban bagi umat manusia. Marilah bersyukur, muliakanlah namanya. Oh, betapa kasih Tuhan bagi kita sungguh nyata. Apapun di dunia tak sebanding. Berikanlah hidupmu untuk pelayanan kasih. Itu persembahan yang sejati bagi Dia. Mari berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur. Bapa dalam kerajaan sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih atas kebaikan Tuhan bagi kehidupan kami, sehingga di saat ini kami boleh mengikuti ibadah keluarga ini, dan di saat ini kami akan memberikan persembahan syukur. Ya Tuhan, biarlah Engkau memberkati setiap pemberian syukur kami, ya Tuhan. Dan biarlah Engkau melipat gandakan menjadi berkat bagi pribadi kami, pribadi lepas pribadi, ya Tuhan. Lalu Tuhan, biarlah ajarkan kami untuk selalu menjadi saluran berkat bagi sesama kami. Inilah doa persembahan kami, ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan terima kasih. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, kembalilah ke dalam kehidupanmu sehari-hari dan lakukanlah firman Tuhan yang telah kamu dengar. Kita sambut amanat pengutusan ini dengan memuji Tuhan, ya Yesusku berjanji. Yesusku berjanji setia padamu. Ku minta kau selalu dekat ya Tuhanku. Di kancah pergumulan jalanku tersesat, karena Engkau temanku, pemimpin terdekat. Saudara-saudara yang terkasih, angkatlah hati dan arahkanlah pikiranmu kepada Tuhan serta terimalah berkat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyaring engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Dan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.